Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saya akan membacakan ayat ini dalam New Living Translation atau versi NLT. Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples if you keep obeying my teaching." Kalau dari versi NLT menurut saya lebih jelas. Karena tadi kan ada kalimat "You are truly my disciples if you keep obeying my teachings." Artinya kita disebut murid kalau kita turut atau taat sama ajaran Tuhan. Coba bayangin kalimat turut ajaran Tuhan. Fokus ajaran Tuhan kan tentang cara hidup yang berkenan di hadapan Bapa ya. Jadi kalau kita turut ajaran Tuhan, artinya kita sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Nggak ada celah untuk berbuat dosa. Atau nggak ada celah untuk meleset. Untuk tahu gimana sih Tuhan Yesus hidup itu, kita balik lagi ke Alkitab, di mana semuanya tercatat. Kita harus baca Alkitab dan merenungkannya. Setelah dipercayakan pengertian, lakukan. Itu namanya taat sama ajaran Tuhan. Gimana kalau yang saya alami nggak ada di Alkitab? Misal, sebagai anak muda, saya pernah di titik bingung mau pilih kampus di mana gitu. Apa jurusan yang harus saya ambil? Kan nggak ada ya tertulis di Alkitab, pilihan ntar kamu kuliah di sini gitu. Tapi kita bisa dapat jawabannya dengan doa atau hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bisa kita alami secara nyata, bukan dari cerita-cerita orang aja. Dan ini yang buat kita kuat. Kita ngerti apa yang harus dilakuin di setiap situasi. Kita ngerti apa kehendak Tuhan di setiap situasi. Karena semua terjadi pasti untuk kebaikan kita. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Pasti ada kehendak Tuhan di setiap situasi yang kita alami. Dan kita harus temuin dan lakuin kehendak Tuhan itu. Jadi, kita perlu baca dan renungkan Alkitab. Karena dari sanalah kita bisa kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti apa? Tuhan Yesus bagaimana? Apa sih yang disuka sama Tuhan Yesus? Yang nggak disuka sama Tuhan Yesus gimana? Kemudian kita juga perlu yang namanya doa, yaitu membangun hubungan antara kita dan Tuhan. Kita perlu nyiapin waktu khusus untuk memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Buat ngerti apa yang jadi kehendaknya dan kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dua hal ini kelihatannya basic gitu, tapi paling sering kita jatuh di sini, termasuk saya. Kita sering terdistraksi oleh banyak hal sampai kita lupa kalau semuanya milik Tuhan, termasuk waktu yang kita punya. Contoh, saya sebagai anak muda yang sering mengalihkan waktu saya untuk sosial media atau mungkin jalan-jalan dengan teman-teman saya. Apa salah melakukan hal-hal tersebut? Sebenarnya nggak juga, tapi yang salah adalah ketika saya nggak punya waktu untuk Tuhan karena hal-hal tersebut. Terus tadi di versi NLT ada kata disciple, entar berkembang jadi kata disiplin. Di situ artinya apa? Kita ngelakuin firman-Nya dengan konsisten, suka ataupun gak suka, kita ngelakuin, bukan dengan suka-suka kita atau sesuai mood kita. Tapi jangan juga ngasih waktu ke Tuhan dengan terpaksa atau menjadikannya hanya sekedar rutinitas. Tuhan pengen kita punya hubungan sama Dia, terhubung dengannya. Kalau di MPD yang lalu, sebutannya terpaut sama Tuhan. Sampai kita bisa disebut hidup di dalam firman-Nya. Sampai kita bisa disebut sebagai murid-Nya, karena kita ngelakuin firman-Nya. Kita jadi His disciple. Jadi jangan lupa untuk kasih waktu khusus ke Tuhan setiap harinya, supaya kita jadi murid sejatinya Tuhan. Selamat berjuang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.